yang pertama yaitu pada topik 1, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi itu saling berhubungan, sebab manusia itu tidak dapat lepas dari teknologi. Nah, dalam konsep kebudayaan, teknologi masuk dalam 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, lalu ada organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian. Nah, pada hakikatnya teknologi meliputi dari 7 unsur, yaitu ada alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Nah, teknologi itu sendiri berfungsi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Lalu dulu pada awalnya manusia itu hanya menggunakan tubuhnya untuk bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, dengan berbekal bahasa dan pengetahuan, maka manusia dapat memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidupnya. Nah, pada saat ini manusia memasuki pada abad ke-21, yaitu memasuki pada revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka menyebabkan ketertinggalan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat harus dapat beradaptasi dan juga menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, pada materi topik kedua, yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Dalam kompetensi dari literasi digital terdapat 5 dampak positif, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan tes, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, yaitu mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, yaitu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Lalu yang kelima, yaitu berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan pihak lain. Nah, selanjutnya dampak negatif dari kemajuan teknologi dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama dalam hal keamanan digital, yang kedua dalam hal kualitas hidup, yang ketiga dalam hal di bidang ekonomi dan juga politik. Selanjutnya pada materi topik ketiga, yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Lalu untuk Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Lalu untuk pemanfaatan IoT dan Big Data yaitu pada Google Maps, Flight Radar, OpenSignal, dan APRS. Selanjutnya pada materi topik keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa yang disebut dengan AI memiliki arti kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. AI dapat dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang kecerdasan, yang kedua sudut pandang penelitian, yang ketiga sudut pandang bisnis, yang keempat sudut pandang pemrograman. Pemanfaatan AI antara lain pada disable mesin, pada asisten virtual, pada device Facebook, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada materi topik kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce dapat diartikan atau didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Pemanfaatan e-commerce yaitu pada toko-toko online, misalnya pada Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada materi topik ke-6, yaitu etika dunia cyber. Dalam dunia cyber tentunya kita harus menjaga etika. Nah, dari proses interaksi dalam dunia cyber masih saja terjadi permasalahan yang timbul, yaitu karena penyalahgunaan yang dilakukan oleh semua golongan, sehingga terjadilah penyebaran hoax atau berita palsu, konflik di media sosial, serta kriminalitas di media sosial. Dari permasalahan yang timbul tersebut, maka ada upaya preventifnya, yaitu kita harus menyaring dan memilah informasi yang ada. Terus kita menggunakan media sosial dalam hal positif dan sesuai dengan kebutuhan kita
tanpa berlebihan dalam menggunakan media sosial. Lalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus menjaga sikap kita. Lalu dalam bermedia sosial harus bijak dan apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yang terakhir pada materi topik ke-7, yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam menggunakan internet atau teknologi tentu saja ada aturannya. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, apabila ada orang yang menghina di media sosial seperti di WhatsApp, Facebook, ataupun di Instagram, itu berlakunya UU ITE ini. Alhamdulillah, presentasi rangkuman materi pada topik 1 hingga 7 mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.